sampai mereka dewasakan. Terima kasih Tuhan, mampukan mereka untuk melayani di pagi hari ini. Kami serahkan waktu dan tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam dan demi nama Tuhan yang kita berdoa dan doa. Amin. Baik, marilah kita menyanyikan lagu pujian yaitu Terima Kasih Tuhan. Baik, kita lanjut lagu pujian kita yaitu Kencanglah dan Lihatlah. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Yang bawa persembahan silakan dikeluarkan dari kantongnya, dari tasnya. Ayo di belakang dua, depan dua. Dipersiapkan lipat dua. Kau tak pakai ada lagu logam-logam. Mulutnya saja, nggak usah tangannya aja ngambil uang, nak mulut tidak usah. Siapa dua orang daripada ini?
Kami merindukan Tuhan, Engkau jumpai mereka. Hampiri mereka Tuhan, jangan lewatkan mereka. Kasihani mereka Tuhan. Bila zaman sudah merasuki kehidupan mereka, sehingga tidak mampu mengkondisikan ini di mana, saat apa, berbuat apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan Engkau yang menghampiri mereka. Kami sebagai guru pembinanya terbatas adanya. Tetapi jika roh-Mu yang masuk dalam hati mereka, pasti ada perubahan sikap dan perbuatan. Kami merindukan Tuhan akan menjumpai mereka. Hamba yang sebentar lagi menyampaikan isi hati kemarin, Engkau perlengkapi, Engkau kuduskan, sucikan supaya setiap firman yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Dan kami semua mendengarkan, tentu kami akan merefleksikan itu di dalam kehidupan kami. Waktu dan tempat ini hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami tidak ingin mengizinkan roh-roh yang lain, hanya roh Tuhan dan malaikat yang membentengi tempat ini, khususnya hati dan pribadi kami, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami mampu memahaminya dan mampu melakukan dalam kehidupan ini. Karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan kami mengucap syukur dan sambut firman. Haleluya. Amin. Dengan tema mengabaikan apa yang dikatakan orang. Sama-sama 3, 2 ya. Tema hari ini adalah ya, mengabaikan kata orang. Asik nih. Dengarkan katanya asik. Maka mulai hari ini sesuai dengan tema, saya tidak akan peduli apa kata guru saya. Yes. Saya akan semakin melawan dengan orang tua saya. Yes. Karena ibu loh yang kasih temanya mengabaikan, tidak peduli apa kata orang. Apa yang dimaksud dengan ini? Yuk baca Alkitabnya. Lanjut. Dengar. Ini slide yang kedua ya, ketiga, 2. Nah kita baca ini Mazmur 1 ayat 1 saja, 3, 2 ya. 5 detik kamu renungkan akan firman Tuhan ini. Kamu saat ini berada dengan siapa? Keseharianmu kamu dengan siapa? Apakah hidupmu bahagia atau tidak? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Next. Dengarkan, remaja ini semua masuk kategori remaja. Kalau saya katakan kalian anak sekolah minggu, anak-anak TK, anak-anak kecil, kalian akan protes. Kalian akan marah. Karena apa? Kalian sudah melewati usia 12 tahun yang memang bukan lagi anak-anak, bukan lagi TK, yang masih diarahkan, dibimbing, disuruh, dicekokin, disuapin. Walaupun perilaku dan sikap remaja ada, bukan semua. Ada yang masih sama perilakunya seperti anak-anak TK, bahkan pra-TK. Ingat, remaja seringkali merasa tertekan kata orang lain. Remaja seperti kalian ini seringkali memang tertekan dengan kondisi yang diucapkan oleh orang lain, terutama apa yang dikatakan oleh teman. Lalu remaja juga takut menjadi dirinya sendiri. Tidak apa-apa
seorang remaja kadangkala di rumahnya menjadi seorang anak yang tidak peduli dengan orang tua, asal ditemanin atau disukai oleh banyak teman. Saya sering memberikan contoh bahwa ketika temanmu datang memanggilmu, tak perlu suara keras. Nada datar aja, pelan aja, dengan jarak berapa meter, kupingmu itu akan mendengar dengan cepat. Dibandingkan dengan orang tuamu yang memanggil dengan nada lembut sampai nada yang kencang, kupingmu itu sepertinya tuli untuk mendengarkan suara. Jadi remaja takut untuk menjadi dirinya sendiri karena takut ditolak atau dikritik. Seorang psikolog berkata begini, bahwa anak-anak yang bandel atau nakal itu dasarnya adalah dia anak yang baik. Jadi kalau kamu merasa atau dikatakan orang, nggak ada orang merasa dia bandel. Siapapun, senakal-nakalnya orang, jarang dia menyadari bahwa dia adalah penakal. Serusak-rusaknya akibat pergaulan buruk, banyak orang tidak menyadarinya bahwa itu adalah merusak dirinya sendiri dan mempermalukan orang tuanya. Dia akan tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan itu oke. Ini pergaulan kami sekarang, ini yang lagi tren, ini yang lagi disukai oleh banyak orang, maka nggak apa-apa. Di dunia saya, di teman-teman saya, ini nggak apa-apa, ini diterima. Tapi di dalam hal kehidupan dan juga sesuai dengan firman Tuhan itu bertentangan. Lalu remaja tidak percaya diri, kurang percaya diri dan mudah menyerah. Contohnya ketika guru bertanya, apa jawaban kalian? Kalau tidak membisu, jawabnya paling gampang adalah nggak tahu. Kalau tidak membisu alias diam secara berjemaat atau rame-rame, maka dia akan jawab dengan simpel supaya otak ini tidak berpikir, dia akan bilang nggak tahu. Dan itu serentak, nggak tahu. Kalau sudah dimulai dengan jawaban satu orang tidak tahu, maka satu kelas itu akan menjawab tidak tahu karena cari aman, tidak mau berpikir sejenak. Dan kalau ditanya, berikan jawabanmu, diberikan jawaban. Apa alasanmu? Langsung semua juga terdiam. Hanya simpel aja, iya, enggak, iya. Alasannya kamu iya, kenapa? Tidak tahu. Alasanmu juga tidak, kenapa? Tidak tahu. Semua serba tidak tahu dan membisu. Nah, anak-anak ibu kita lanjut. Mazmur 1 ayat 1 berkata bahwa berbahagialah, siapa ingat tadi? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu berarti adalah jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang fasik itu adalah kumpulan pencemooh, kumpulan pemabuk, penjudi, perokok dan lain-lain, dan juga kumpulan perempuan-perempuan yang memberikan dirinya dengan sukarela kepada orang-orang yang katanya I love me dan sebagainya, yang pada akhirnya itu adalah merusak dirimu dan mempermalukan keluargamu. Anak-anak ibu, orang yang berbahagia, oke, hilangkan itu tanda silentnya karena semua sudah silent. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak takut untuk menjadi diri sendiri. Jadi dirimu sendiri, bangga. Walaupun kata orang kamu kurus, it's okay. Walaupun kata orang kamu selalu nilai tertinggi alias terbelakang, kamu tertinggi dari 36 siswa di belakang, nggak apa-apa. Kata orang kamu tidak layak menjadi manusia, nggak apa-apa. Wajar kok manusia itu direndahkan, wajar kok manusia itu disepelekan. Yesus lebih daripada itu, tidak berguna karena Tuhan tidak pernah menciptakan kamu salah, juga tidak pernah menciptakan saya salah. Hanya sekarang ini saya berada dengan orang yang salah, yang membuat saya menjadi orang yang bersalah. Itu. Tapi bisa bangkit dari situ? Bangkit. Seorang remaja, calon-calon patriot, pemberani, pemenang, yang menghormati orang tuanya, dia harus memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukan dikit-dikit tonjok temannya, bukan. Orang yang suka main fisik tonjok ini adalah pengecut yang tidak punya keberanian. Argumen tidak berani, dengan empat mata tidak berani, sehingga ketika kamu mau dianggap hebat itu udah bangga banget itu.
Sudah ada lagi yang tonjok tembok. Kelas 8 sudah beberapa ketika saya marah dipukul tembok. Ya nggak apa-apa. Tembok itu bila perlu robohkan sekolah ini, no problem. Bukan uang saya, uang negara. Cuma sayangnya Anda lebih pengecut lagi. Kalau memang marah terhadap saya, tonjok di bibir, pam. Itu baru gentle, saya kasih. Asal saya yang kalian tonjok, bukan teman kalian. Asal saya yang kalian pukul ketika saya memang mendidik kalian tidak benar. Ketika kami melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan adab pendidikan, tampar. Bila perlu, hal lain bisa kalian lakukan. Tetapi itu bisa kalian pertanggungjawabkan bahwa kalian sudah berdiri dengan kaki yang benar, berdiri dengan mulut yang benar, berdiri dengan pikiran yang benar. Tapi kalau cuma darah muda, kalian ini belum muda, masih remaja, goyah, mudah hancur, rapuh, bahkan bisa hilang. Jadi kalau kalian itu sudah merasa bahwa saya orang muda, punya darah muda, semangat yang muda, jadilah orang yang berbahagia. Sudah berbahagia belum? Tampang-tampang saja masih tampang-tampang cemberut, punya istri tidak, punya anak tidak. Apa yang Tuhan katakan, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun dan berkata tidak kepada hal yang tidak baik, terutama teman-temanku untuk mengajarkan hal yang tidak baik. Lanjut. Yang terakhir, harus berani menjadi dirimu. Hei yang minder, yang pemalu, dan yang sudah jadi bandel. Jangan ketika kamu membuli orang, kamu pikir kepercayaan dirimu itu sudah tinggi. Tidak. Orang yang membuli temannya adalah satu ciri-ciri manusia yang tidak memiliki kepercayaan diri. Yang membuli secara verbal dan non-verbal, yang suka pukul maupun yang selalu mengatakan hei hitam, hei keriting, hei pendek, hei gendut. Itu pembulian juga itu. Hei Batak, hei Flores, hei Jawa, hei. Gak ada yang bilang hei kawan, hei teman, gak ada yang kayak gitu. Kenapa orang takut dan malu kalau jerawatan? Semua masih dalam tetap sikap doa. Kita akan menerima berkat. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara tubuh jiwa rohmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang